kamu adalah freelancer atau ojol atau teman-teman yang sedang berjualan yang memiliki pendapatan yang tidak menentu, selamat datang. Ini adalah cara-cara kita mengatur keuangan di saat kita memiliki pendapatan yang tidak menentu. Kembali lagi bersama channel Rahasia Keuangan, di mana kita akan mengupas tuntas segala rahasia tentang keuangan yang Anda butuhkan. Oke teman-teman semuanya, ketika kita memiliki pendapatan yang tidak menentu atau tidak pasti, pasti sangat sulit, pasti sangat lebih struggle bagi kita untuk menentukan anggaran-anggaran dan mengatur keuangan setiap bulannya. Betul sekali bukan? Nah, oleh karena itu ada tips-tips bagi kita yang memiliki pendapatan yang tidak menentu supaya kita boleh memanage keuangan kita dengan lebih maksimal. Yang pertama teman-teman, kita harus mencari tahu rata-rata pendapatan kita. Memang mungkin dalam setiap bulan atau setiap hari kita tidak memiliki pendapatan yang pasti segini, kita tidak mendapatkan pendapatan yang pasti seperti itu. Tetapi dengan kita menjumlahkan hari ini, besok, lusa, tulat, dan seterusnya dalam satu bulan, kita jumlah pendapatan kita, lalu kita bagi rata-rata, kita bagi selama 30 hari, maka di situ kita akan mendapatkan rata-rata pendapatan kita. Teman-teman bisa memahami, bisa menghitung caranya ya. Jadi setelah kita mendapatkan rata-rata penghasilan kita, poin yang kedua, kita harus mencari tahu atau menganggarkan. Ini saya berkali-kali mengatakan ya, kita harus menganggarkan pengeluaran kita, rata-rata pengeluaran kita. Jadi dalam satu bulan ini kita harus tahu kira-kira untuk listrik berapa, untuk pendidikan berapa, untuk uang saku anak, untuk transportasi, dan hal-hal pengeluaran-pengeluaran yang pasti kita keluarkan, itu kita juga harus cari rata-ratanya ya teman-teman ya. Ketika kita sudah menemukan rata-rata pengeluaran, budget pengeluaran kita, nah itu kita harus pasangkan budget rata-rata pengeluaran kita dengan rata-rata pendapatan kita. Nah, ini tidak boleh pengeluaran kita melebihi dari rata-rata pendapatan kita. Jadi ketika kita pengeluarannya melebihi dari pendapatan kita, kita harus pangkas beberapa hal. Nah, dari pengeluaran kita, sehingga pendapatan kita masih ada sisa untuk keuangan kita. Nah, di sini sisa ini akan penting bagi memanage keuangan kita ke depan. Lalu poin yang ketiga teman-teman ya, teman-teman harus selalu membandingkan harga. Nah, kita tidak boleh asal-asalan membeli sesuatu dengan wah ini sepertinya murah, kita ambil. Ini sepertinya murah, kita ambil. Kita harus mencari pembanding terlebih dahulu. Misalkan kita memilih suatu produk tertentu dengan produk yang lainnya. Nah, di sini kita harus mencari tahu yang worth it ini, yang lebih worth it yang mana. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Misal kita pergi ke minimarket ini ya. Ini contoh kecil yang sangat spesifik. Kita membeli air minum atau teh. Nah, teh kemasan itu dengan harga yang sama, di sini kita bisa mendapatkan isian atau neto yang lebih banyak, misalkan 350 ml, sedangkan yang ini 300 ml. Nah, kita beli yang 350 ml. Bukan berarti di sini kita harus menurunkan standar atau mencari barang yang lebih murah teman-teman, tetapi yang lebih worth it, seperti itu ya. Kalau barang overprice, buat apa kita beli? Seperti itu ya teman-teman ya. Ketika kita bisa mendapatkan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah, ambil. Lalu ketika ada diskon, sikat. Seperti itu ya teman-teman ya. Ketika ada kesempatan, jangan pernah kita melewatkan. Seperti itu. Lalu poin yang selanjutnya, kita jangan sampai membeli suatu barang dengan metode cicilan. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman, karena cicilan itu pasti, sedangkan berbeda dengan pendapatan kita yang tidak menentu. Nah, ketika kita memiliki cicilan, sesuatu saat pendapatan kita tiba-tiba minus. Nah, di situ akan menjadi blunder bagi kita. Kita harus tetap membayar cicilan ini, sedangkan pendapatan kita tidak bisa menutup untuk kebutuhan kita. Di situ kita akan kebingungan mencari pendanaan dan sebagainya yang lain. Nah, itu adalah langkah blunder. Jadi sebisa mungkin kita menabung terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk HP
ataupun kendaraan misalkan. Kalau nggak ada dana, mending kita beli yang second dulu misalkan dengan uang seadanya kita. Nanti ketika kita memiliki dana lagi, kita sambil menabung lagi, memiliki dana, baru kita upgrade untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Kita jual motor, lalu kita beli lagi yang lebih baik seperti itu. Jadi jangan mengambil barang baru dengan harga yang tinggi dengan metode cicilan. Nah, itu akan menjadi blunder bagi kita. Lalu teman-teman semuanya, untuk langkah selanjutnya yaitu adalah kita harus mengerti memprioritaskan kebutuhan kita daripada keinginan kita. Nah, ini sangat penting karena sering sekali kita tidak memahami, kita menganggap keinginan kita adalah sebuah kebutuhan. Nah, itu kita harus kaji lebih dalam apakah benar-benar membutuhkan atau tidak. Misalkan dalam keinginan kita ingin liburan, nah seperti itu. Memang saat ini kita memiliki uang, tetapi kita tidak mengerti pendapatan kita ke depan. Nah, kita ketika mendapatkan sedikit uang, kita menginginkan liburan, kita memprioritaskan liburan, ayo pergi ke Bali. Nah, seperti itu. Memang pada saat itu ada uang, tetapi ketika nanti tiba-tiba pendapatan kita minus, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka pasti kita akan menutup atau memangkas kebutuhan kita, dan itu adalah langkah yang blunder seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita memprioritaskan keinginan kita daripada kebutuhan kita. Utamakan dulu kebutuhan. Lalu teman-teman ya, untuk selanjutnya yang harus kita ketahui, kita juga harus berinvestasi. Nah, ini sangat penting. Kan apa? Menabung saja tidak cukup. Pastinya kita harus menabung, tetapi dengan kita berinvestasi, kita akan mendapatkan lebih banyak benefit daripada menabung. Kalau kita hanya menabung, uang itu akan berhenti. Tetapi suatu saat ketika kita mengalami minus dalam pendapatan, maka pasti kita akan mengambil dari uang di tabungan itu, dan akhirnya tidak akan terkumpul-kumpul teman-teman ya. Tetapi kalau kita pada saat ini lebih mengutamakan investasi, misalkan saham ataupun kripto dan sebagainya. Nah, suatu saat saham ini akan menghasilkan benefit bagi kita dan menghasilkan sumber-sumber baru bagi pendapatan kita. Supaya apa? Bisa mendukung dan menyokong pendapatan kita yang belum tentu pasti setiap bulannya itu. Nah, dari sinilah, dari sumber inilah kita mungkin baru bisa menikmati, memberikan self reward bagi kita. Mau liburan atau apa, karena kita bisa, karena apa, kita sudah memiliki beberapa sumber pendapatan kita. Seperti itu teman-teman. Jangan sampai lupa, kita harus mengerti rata-rata pendapatan kita, rata-rata pengeluaran kita, lalu kita prioritaskan mana yang harus kita beli, keinginan ataupun kebutuhan, lalu kita membandingkan harga, mencari yang sangat worth it, dan juga jangan lupa untuk berinvestasi. Ya, sekian adalah informasi dan tips-tips penting. Kalau teman-teman lainnya ingin mendengarkan atau mencari tahu tentang informasi yang lebih penting, maka teman-teman harus subscribe ke channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya ya teman-teman ya. Sampai jumpa kembali dalam video-video selanjutnya.